Nah, kita akan lanjut pada data sebaran penduduk di Indonesia. Sesuai dengan mungkin ada beberapa data yang sudah kamu ketahui, penduduk terpadat di Indonesia ditempati di Pulau Jawa. Di antara berbagai pulau-pulau di Indonesia, pulau terpadat di Indonesia itu adalah Pulau Jawa. Nah, kita harus melihat kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa penduduk Indonesia itu lebih banyak menempati wilayah Jawa, sedangkan untuk pulau-pulau di beberapa wilayah di Indonesia itu bahkan yang tidak berpenghuni pun masih ada. Ya, kenapa Pulau Jawa menjadi sasaran daripada masyarakat Indonesia untuk pergi ke wilayah Pulau Jawa sehingga menempati wilayah tersebut? Artinya bahwa bisa kita lihat dengan adanya data yang kita baca pada buku paket, berarti ada faktor-faktor yang mendorong kenapa penduduk Indonesia lebih menginginkan untuk tinggal di Pulau Jawa. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu faktor-faktor yang dimaksudkan. Yang pertama itu adalah faktor industri yang berkembang secara pesat. Artinya di sini faktor industri ini mengundang dan memancing orang-orang yang dari pedesaan, orang-orang dari wilayah-wilayah yang masih sektoralnya, industrinya masih kurang maju, untuk menuju ke Jakarta dengan maksud untuk memperoleh pekerjaan. Ya, karena adanya pembangunan secara struktural yang maju mengakibatkan ketertarikan untuk pergi ke Pulau Jawa dalam tujuan atau maksud untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua dikatakan di sana bahwa Kota Jakarta itu kan merupakan, ya terkhusus untuk Kota Jakarta ya, sebenarnya ini kita berbicara untuk Pulau Jawa. Namun di Kota Jakarta itu merupakan satu kota metropolitan yang dipandang dapat memberikan peluang secara ekonomi. Ya, tadi ketertarikan yang pertama karena wilayah tersebut memiliki sektoral industri yang maju sehingga beberapa masyarakat Indonesia itu tergiur ya untuk pergi mendapatkan pekerjaan karena merasa lapangan pekerjaan lebih terbuka di sana. Tetapi kita melihat bahwa pada faktanya malah kota tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk ini menjadi satu lahan yang pada akhirnya masyarakat itu bertahan di sana dengan situasi atau dengan status pengangguran. Ya, banyak sekali kita lihat bahkan mereka tidur di kolong jembatan karena tidak memiliki pekerjaan ataupun tempat tinggal. Nah, yang kedua tadi Ibu sampaikan bahwa Kota Jakarta itu dipandang sebagai kota metropolitan yang secara ekonomi itu menggiurkan. Ya, secara ekonomi itu menggiurkan. Kenapa sampai begitu perspektifnya? Karena dilihat bahwa Kota Jakarta itu sebagai salah satu kota yang sangat maju. Ya, beberapa fakta realitanya di lapangan ini berbanding terbalik ya. Bukan peluang ekonomi yang diperoleh, tapi kebanyakan secara ekonominya pun ini karena semakin banyaknya kepadatan penduduk ini mengakibatkan sumber-sumber beberapa masalah-masalah sosial. Kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk dikatakan di sana dianggap lebih baik. Ini kita garis bawah ya, dianggap lebih baik karena menjadikan Pulau Jawa itu sebagai pulau yang melahirkan para cendekia. Nah, sebenarnya ini belum ada bukti di lapangan, tetapi inilah argumen-argumen, inilah pandangan-pandangan, inilah pemikiran-pemikiran dari beberapa orang-orang yang berniat bahkan sudah pergi ke Pulau Jawa untuk memperoleh apa yang dimaksudkannya. Ya, berarti dari sini kita tarik kesimpulan nak, sesuai dengan data yang tadi, Pulau Jawa sebagai wilayah yang paling padat di Indonesia, artinya di situ terkumpul semua masalah sosialnya pasti akan banyak. Masalah sosial yang tadi yang telah Ibu sampaikan itu, semakin padat satu wilayah, otomatis wilayah tersebut akan harus memberikan
satu peluang untuk membuka lapangan pekerjaan secara terbuka. Namun karena ketersediaan lapangan pekerjaan ini tidak mampu untuk menutupi permintaan daripada para pekerja, sehingga mengakibatkan banyaknya atau timbulnya rawan masalah-masalah sosial. Contoh kasus adalah pengangguran yang telah terjadi di mana-mana. Pengangguran terjadi, masalah sosial yang kedua, masalah sosial yang ketiga, masalah sosial yang keempat akan bermunculan. Contoh kasus, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan akan berupaya seupaya mungkin untuk bisa bertahan hidup. Ya, makanya kita lihat bahwa di situasi-situasi seperti inilah terjadi yang namanya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Ya. Kemudian kita berbicara pada komposisi penduduk. Tadi Ibu sudah sampaikan, berarti kita akan membagi penduduk ini dengan berbagai jenis. Apakah dia dibedakan berdasarkan usia, apakah nanti dia berdasarkan secara etnis, apakah dia dibedakan secara jenis kelamin, apakah dia secara status perekonomian, apakah dia secara agama. Nah, di sini nanti akan kita pelajari bagaimana kita bisa melihat proses pengkomposisian penduduk itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita melihat ini? Ya, kita akan melihat ini dengan beberapa bentuk, ya. Bentuk yang dibuat oleh Badan Statistika itu dengan menggunakan piramida penduduk. Ya, piramida penduduk itu kita bisa bagi dia menjadi 3 piramida. Biasanya ini soal-soal seperti ini akan keluar nanti ketika kamu akan menghadapi UAS, ujian akhir sekolah di kelas 9. Ya, ini bagian dari materi kelas 7. Nah, piramida itu yang pertama yang kita akan ketahui itu adalah piramida ekspansif. Piramida ekspansif ini piramida yang digolongkan berdasarkan usia. Nah, nantinya dia akan berbentuk kerucut, mengecil, mulai dari usia yang termuda sampai dengan yang terbesar. Biasanya ini digunakan pada negara-negara Indonesia, negara-negara berkembang ya, Indonesia, kemudian Filipina, Malaysia untuk kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini juga akan dikategorikan bukan hanya dari tingkat kelahiran, tapi juga dari tingkat kematian. Kemudian untuk piramida konstruktif, kalau tadi Ibu sampaikan kalau piramida ekspansif itu dia bentuknya menyerupai kerucut, ya. Semakin ke atas dia akan semakin mengecil. Perbandingannya dengan piramida konstruktif, yaitu piramida konstruktif dia bentuknya menyerupai sarang tawon. Artinya di sini bahwa piramida konstruktif itu menunjukkan menurunnya tingkat kesuburan dan kematian. Semakin ke bawah dia semakin membesar. Nah, ini kalau di piramida ekspansif itu tadi biasanya dipakai negara-negara berkembang. Kalau untuk piramida konstruktif ini biasanya dipakai untuk negara-negara maju seperti Singapura. Kemudian yang ketiga adalah piramida stasioner. Piramida stasioner ini merupakan piramida yang menyerupai granat. Bentuknya segi 4 ya. Nah, di sini piramida ini menggambarkan bahwa angka kelahiran itu hampir sama dengan angka kematian. Ya. Angka ini paling gampang ini ingat. Kalau piramida stasioner itu berarti angka kelahirannya itu hampir sama dengan angka kematian. Nah, di sini biasanya negara-negara pengguna ini yang menggunakan penggambaran komposisi penduduknya dengan menggunakan piramida stasioner ini adalah negara Inggris dan negara Brunei. Ya, itulah yang kita pelajari tentang komposisi penduduk. Untuk pertumbuhan penduduk kita masuk materi yang ketiga. Ya, untuk pertumbuhan penduduk di sini dikatakan bahwa di dalam setiap tahun pasti akan ada yang namanya angka pertumbuhan. Pertumbuhan yang kita lihat pertumbuhan penduduk ini
bisa bertambah ataupun berkurang itu dilihat dari sejumlah faktor, ya. Kalau dia bertambah berarti angka kelahirannya itu jauh lebih tinggi daripada angka kematian. Kalau jumlah penduduknya itu misalkan mengalami kekurangan, berarti jumlah kematiannya itu porsinya lebih besar daripada jumlah angka kelahiran. Nah, proses yang terjadi inilah yang disebut dinamika penduduk. Ya, proses yang terjadi ini apakah pengurangan ataupun penambahan jumlah penduduk, prosesnya itulah disebut dinamika penduduk. Nah, itu tadi kita sudah sampai ke pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat hubungannya, berarti jika kelahiran tadi, ibu ulangi sekali lagi, kalau kelahiran itu lebih besar dari angka kematian, berarti jumlah penduduknya semakin bertambah. Jika kematian lebih besar dari kelahiran, berarti artinya pertambahan penduduk itu berkurang. Apabila penduduk yang keluar lebih banyak dari yang masuk, ingat ya, apabila jumlah contoh berpindah nih masyarakat atau penduduknya ke luar negeri, maka di sini kita lihat jumlah penduduk yang keluar itu lebih banyak misal daripada yang masuk, artinya penduduknya akan berkurang. Tetapi apabila jumlah penduduk yang masuk kepada suatu negara lebih sedikit dari yang keluar, maka jumlah penduduknya itu akan bertambah. Ya, ada 4 kita lihat proses daripada bagaimana pertumbuhan penduduk itu bisa terjadi. Ya. Kemudian kita harus tahu dulu faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu. Banyak sekali ya, seperti tadi yang sampaikan, dinamika penduduk ini nanti bisa kamu baca ya. Dinamika penduduk ini banyak sekali ya. Bisa dilihat dari fertilitasnya, tingkat kelahirnya seberapa besar, kemudian tingkat kematiannya, mortalitasnya seberapa besar, nanti data-datanya nanti bisa dilihat. Kemudian perpindahan penduduknya, ya. Kemudian kita bisa melihat yang paling spesial di sini adalah adanya angka pertumbuhan alami. Angka pertumbuhan alami ini maksudnya apa? Angka pertumbuhan alami itu menyatakan adanya penambahan atau pengurangan penduduk pada jangka waktu tertentu. Ya. Berarti di sini kita lihat faktor perpindahan penduduk itu tidak dihitung untuk mempengaruhi perubahan penduduk. Yang dihitungnya adalah penambahan atau pengurangan penduduk itu diakibatkan oleh kelahiran ataupun kematian. Nah, itu kalau dia menggunakan perhitungan dengan menggunakan angka pertumbuhan alami. Ya, makanya Ibu sampaikan tadi beberapa perhitungan-perhitungan ini kan berbeda penerapannya. Contoh di negara Singapura tadi penerapan untuk penggolongan penduduknya pun itu berbeda dengan Indonesia. Ya, tergantung negaranya. Nah, kita masuk pada nanti laju pertumbuhan penduduk nanti bisa kamu baca berikutnya di dalam buku paket ya. Bagaimana datanya. Ya, garis besarnya tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian kita masuk ke peta konsep keempat, yaitu kualitas penduduk. Kualitas penduduk ini banyak sekali yang mempengaruhi. Salah satunya adalah tingkat pendidikan penduduk Indonesia. Ini dulu yang kita lihat. Ya. Kalau semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka pengelolaan daripada sumber daya alam itu akan semakin lebih baik. Artinya, yang dahulunya misalkan pengelolaannya itu kita serahkan pada tenaga kerja asing, tapi kalau sudah dirubah kembali dengan kualitas yang diberikan oleh sumber daya manusia itu sendiri, kita tidak perlu untuk menyewa tenaga kerja asing untuk mengelola hasil sumber daya alam kita. Ya, itu dilihat dari apanya? Dilihat dari tingkat kualitas pendidikannya. Jadi di sini bahwa negara-negara yang makmur, negara-negara yang maju, penerapan fasilitas, penerapan daripada pendidikannya sudah ditingkatkan. Bagaimana caranya kita melihat? Ya, beberapa perbandingan dengan negara-negara yang sudah maju, ya,
itu ada strategi-strategi tertentu yang digunakan oleh negara-negara tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negaranya masing-masing. Namun kalau kita lihat di data negara kita sendiri, pendidikan yang kita alami itu 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, dan kemudian 4 atau 5 tahun di perkuliahan dan selanjutnya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dari beberapa data ya, tingkat pendidikan atau kualitas tingkat pendidikan dari Indonesia sendiri masih kurang untuk melampaui negara-negara maju. Nah, ini yang perlu juga menjadi pertimbangan bagi kita, dan bagaimana cara dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan kualitas daripada penduduk Indonesia itu. Tapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, hubungannya ke pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan dari sumber daya alam. Kalau sumber daya manusianya memiliki indeks kualitas penduduknya, kualitas pendidikan yang baik, dengan pengetahuan yang baik, dengan ability atau kemampuan yang baik, maka otomatis nanti sumber daya alam kita sudah bisa dikelola secara langsung. Kemudian untuk tingkat kesehatan penduduk Indonesia, kenapa ini perlu? Ini menjadi catatan yang sangat perlu bagi kita. Karena dengan adanya tingkat kesehatan penduduk Indonesia, tadi Ibu sampaikan atau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Ibu katakan, kalau negara yang makmur itu dinyatakan sebagai negara yang makmur apabila negara itu bisa menjamin kesejahteraan daripada anggota masyarakatnya. Nah, demikian juga apabila misalkan negara itu tidak memberikan kebutuhan akan kesehatan, maka bisa kita lihat bahwa tingkat kesehatan daripada penduduk itu bisa menjamin daripada kualitas sumber daya manusianya. Betul, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa tingkat kesehatan penduduk Indonesia ini bisa digambarkan. Nanti kamu bisa melihat pada buku paketmu berapa persentase daripada pencapaian tingkat kesehatan penduduknya. Namun di dalam data angka ini dikatakan bahwa Indonesia masih pada proses cukup baik ya, masih belum dalam tahap yang luar biasa, karena kita pun bisa melihat beberapa fasilitasnya juga masih lebih sederhana dibandingkan dari negara-negara maju. Namun ini kita lihat bahwa negara Indonesia pada masa proses negara berkembang, dan ini kita sebagai generasi muda juga harus bisa mendukung ya. Makanya anak-anak Ibu, dengan pendidikan yang kamu peroleh, kamu adalah generasi muda, kamu yang nantinya yang akan memikirkan bagaimana proses pertumbuhan perkembangan bangsa ini. Namun kita akan melanjutkan kembali materi kita ya di materi konsep terakhir, yaitu keragaman etnik Indonesia. Keragaman etnik Indonesia ini sebenarnya berbicara tentang hasil budaya. Ini nanti berbicara tentang budaya, bahasa, budaya, senjata, semua ini nanti akan berbicara tentang hasil-hasil budaya Indonesia. Bagaimana kita yang beraneka ragam, bagaimana kita yang begitu banyak perbedaan ya, itu disatukan dalam satu bangsa. Keanekaragaman Indonesia ini itu juga termasuk pada bagian sumber daya manusianya. Jadi artinya bagaimana sumber daya manusia itu pada akhirnya bisa bersatu untuk menjalin suatu tujuan. Tujuan kita adalah mencapai negara yang makmur dan adil. Nah, perlu kamu pelajari ya, bukan hanya yang kamu ketahui adalah budayamu sendiri. Budaya dari daerah lain juga perlu kita ketahui. Ternyata berapa banyak budaya, berapa banyak bahasa, berapa banyak suku yang ada di Indonesia itu terdapat pada materi yang kelima ini. Dan ini Ibu tugaskan kamu untuk membaca ya. Jangan nanti misalkan yang ditanya misalkan tarian-tarian daerah di daerah mana berasal, tidak bisa kita jawab. Itu artinya berarti kita
bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau pertanyaan budaya kita sendiri nggak bisa kita jawab, ya. Jadi Ibu tugaskan kamu untuk yang bagian daripada keragaman etnik Indonesia ini agar kamu bisa membaca, ya, membaca dan memahami. Oke? Nah, materi hari ini khusus untuk bagian yang D, sumber daya manusia Indonesia, akan Ibu tutup. Kalau kamu ada pertanyaan, ya, kamu ada pertanyaan, ini akan menambah nilai poin, ya, karena selama ini Ibu lihat ada juga beberapa yang nilai kuis kemarin juga nilainya kurang baik, ya. Silakan bertanya, itu akan menambah nilai poin kamu, nilai penilaian untuk nilai-nilai kamu yang kurang. Kemudian yang kedua, silakan isi daftar isi kamu di kolom komentar, itu dan itu wajib, ya. Kalau misalkan nanti kamu tidak membuat hadir atau tidak mengetikkan hadir di kolom komentar video di YouTube ini, berarti Ibu akan mengategorikan kamu tidak hadir, ya, wajib, supaya Ibu bisa juga mendata. Kemudian yang ketiga, ya, untuk mendukung Ibu dalam proses perkembangan akun channel dari YouTube Ibu harapkan untuk bagi yang kamu yang belum subscribe, itu subscribe, ya, subscribe langsung akun channel Ibu dan like, ya, like video ini agar nantinya video ini juga bisa kamu bagikan kepada teman-teman kamu yang mendapatkan materi yang sama. Oke, demikianlah untuk pertemuan kita pada pembelajaran hari ini di IPS. Semoga ilmu ini bisa membantu dan menolong kamu untuk mencapai pengetahuan yang lebih luas. Untuk penugasan hari ini akan Ibu lanjutkan di minggu yang akan datang. Jadi penugasan hari ini tidak ada, hanya Ibu sampaikan tontonlah video ini dengan full, ya, tidak dipotong-potong, ya, dari awal sampai akhir. Demikian, sampai jumpa di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye bye.